Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, yah nggak ada yang jawab nih pertanyaan Kayu. Kayu mau tanya sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini hari apa ya? Hari Minggu, saatnya kita beribadah bersama-sama melalui online. Walaupun online, tapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan bersama. Ya, Kayu mau nanya nih, siapa yang udah sarapan pagi hari ini? Ada yang udah atau belum? Yang belum pasti bangunnya siang ya. Kalau udah mandi, udah sarapan, harusnya kita bisa beribadah dengan semangat, bisa beribadah dengan penuh sukacita. Kayu mau nanya lagi nih, minggu kemarin siapa yang ikut beribadah online? Minggu kemarin ceritanya apa ya? Minggu kemarin dibawakan cerita oleh Kanita sama Kak Iren. Ceritanya tentang kita harus setia. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, kita harus setia kepadanya. Ya adik-adik, Kayu undang adik-adik bangkit berdiri. Kita ingin menyanyikan lagu Mendidih di Hati. Siap? Siap? Kita bangkit berdiri ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susah, susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Pakai gerakan adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 10 kali ya. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui online. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih tetap semangat kan adik-adik? Sekarang kita mau nyanyi lagi, Kasih Yesus Begitu Mulia. Tetap berdiri, tetap semangat, tetap bersukacita ya. Tinggi, tiada yang
masih tetap bersukacita kan? Nah, kita akan tetap bersukacita lagi karena kita punya teman-teman nih yang berulang tahun. Penasaran gak siapa aja teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Mei? Kita sebutin ya, siap? Berlian Berhitu 3 Mei, Kesya Fiantika 4 Mei, Pradita Leander 5 Mei, Leticia Karundeng 5 Mei, Zio Jonathan 6 Mei, Putri Natasha 6 Mei, Reva Melina 7 Mei, sama yang terakhir kita ada teman Nadinda Elizabeth di 8 Mei. Adik yang tadi Kayu ucapkan selamat ulang tahun ya, agar adik-adik bisa tetap sehat, bisa tetap semangat, dan bisa tetap beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Sekarang Kayu mau ajak adik-adik untuk nyanyiin buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kita nyanyiin pertama ada umur panjang di tangan kanannya. Yang kedua selamat ulang tahun ya. Umur panjang ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Sudah? Kita akan menaikkan pujian, Kubuka Alkitab. Siap? Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, bilang aku di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Yuk adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau untuk lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan diberitakan ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Adik-adik di rumah juga baca, Kayuan di sini akan membacakan untuk kita juga. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali
dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah adik-adik, dari Ulangan 30 ayat 1-6 ini mau menceritakan perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang Tuhan udah dari dulu janjikan. Nah, tapi seringkali selama perjalanan ini bangsa Israel tuh bangsa yang tegar tengkuk, yang kadang taat, kadang enggak, kadang taat, kadang enggak. Tapi walaupun bangsa Israel suka enggak taat, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Seperti ayat ini, Musa mau ngingetin nih sama bangsa Israel, yang dimana tuh bangsa Israel suka mendua hati, suka beribadah kepada Allah-Allah lain, ya kan? Musa ngingetin bangsa Israel di ayat 1 itu, bangsa Israel itu harus taat, maka bangsa Israel akan beroleh berkat. Tapi kalau bangsa Israel tidak taat, maka kutuk yang akan diperoleh bangsa Israel. Nah, terus di ayat yang kedua itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa buat bangsa Israel yang taat dan setia, Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, lebih besar lagi daripada nenek moyangnya, karena keturunannya akan semakin banyak. Dan di ayat 3 sampai ke ayat 6 itu Tuhan ingin memberikan berkat yang benar-benar banyak bagi bangsa Israel. Tapi dengan syarat bangsa Israel harus setia dan taat dengan segenap hati dan jiwanya gitu. Dan benar-benar menetapkan hati bahwa ya aku mau taat, nggak mau menyembah Allah lain lagi, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak memberontak kepada Tuhan seperti apa yang bangsa Israel lakukan di sebelum-sebelumnya. Nah adik-adik, sebelum Kayon mau cerita lagi, Kayon mau kasih lihat adik-adik satu video tentang ketaatan. It was a sunny morning and the children were very excited because today the whole family was going on a vacation. Jazzy was so excited to sit in the big aeroplane, and Zara couldn't wait to play in the beach. Before leaving, Mother and Father told the children that traveling is fun, but everyone must be very careful and obedient. When they reached the airport, Jazzy asked, Mother, may I go to the restroom? "All right, but please be careful and come back immediately." Jazzy made sure his parents were not looking and quickly ran in another direction. Jazzy wanted to go see the big aeroplanes, and when he saw them, he was in awe. Suddenly, he heard the announcement to come board the flight. Jazzy was so scared. He remembered what his parents told him and wished he had obeyed. Suddenly, a hand touched Jazzy's shoulder. It was Doctor. It looks like you are lost, Jazzy. Where are your parents? Asked Doctor. Well, I see you learned a lesson today, Jazzy. You see, it's always right to obey your parents and elders, since they know what's best for you. I'm glad you're safe. I can help you find them. Let's go. The two of them quickly found the rest of the family, and Jazzy apologized to his worried parents. The kids were off for a fun vacation, and they also learned the importance of obedience. Nah adik-adik, dari video tadi kita mau belajar nih bahwa kalau taat, mau dengar-dengaran apalagi sama orang tua kita,
itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita nggak taat, kita nggak mau nurut dengar kata mama papa udah bilang kita nggak boleh A, nggak boleh B, tapi kita ngelakuin. Nah, lihat kan tadi kayak Jessie, dia jadi apa? Dia jadi tersesat, tidak tahu orang tuanya di mana. Untung dia bertemu sama Pak Dokter yang mau membantu dia mencari orang tuanya. Kalau enggak, di bandara yang sebegitu banyaknya orang, sebegitu besarnya, dia tersesat di situ, pasti dia ketakutan dan membuat orang tuanya juga khawatir adik-adik. Nah, Kayon mau ajak adik-adik lagi nih untuk taat-taat yang lain. Seperti adik-adik taat dalam waktu makan. Harus tuh makan sarapan pagi biar kita belajarnya bisa fokus. Nah, kalau kita gak makan, makannya telat, makannya gak teratur, dampaknya apa ya buat kita ya? Dampaknya kita nanti bisa jadi sakit. Nah, itulah berkat dan kutuk yang tadi kita pelajari di ulangan 30 ayat 1 sampai 6 tadi. Nah, kalau kita berkatnya apa? Kalau kita mau taat makan, kita jadi sehat, kita jadi punya tenaga. Kutuknya apa sih? Kutuknya kita jadi sakit. Terus belajar, kita mau taat belajar nih. Berkatnya apa sih Kayon kalau kita tuh mau taat belajar? Berkatnya tuh banyak, adik-adik jadi lebih pintar, adik-adik naik kelas, dan pastinya disayang sama mama papa, sama ibu guru, sama teman-teman yang lain. Tapi kalau adik-adik males belajarnya, nggak mau rajin, tidak setia, tidak taat belajarnya, adik-adik malah apa? Dapat nilainya jelek. Adik-adik bisa nggak naik kelas, nilainya nggak bagus, bikin mama papa sedih, bikin bu guru juga sedih, dan adik-adik jadi bisa-bisa dijauhi sama teman-teman adik-adik. Mau nggak mau kan? Dan adik-adik bisa melakukan hal-hal ketaatan yang lainnya, seperti taat bersekolah minggu, taat berdoa, baca firman Tuhan, karena orang tua kita tahu hal-hal baik untuk kita. Jadi adik-adik belajar yuk buat taat dan setia apa maunya Tuhan, apa maunya mama papa, guru kita, supaya kita menjadi anak yang nantinya beroleh berkat, bukan beroleh kutuk. Ya adik-adik, dan Kayon mau ingetin nih untuk kita benar-benar taat dan setia melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, bukan dengan keterpaksaan. Nah, Kayon mau ajak adik-adik nih untuk kita sama-sama komitmen yuk. Mulai hari ini kita mau taat, kita mau setia. Oh iya, Kayon, tapi ada nih ya teman aku nggak taat, belajarnya nggak setia, tapi melakukan hal-hal curang, tapi mereka tetap dapat berkat. Itu bagaimana? Nah adik-adik, jangan iri terhadap orang-orang yang tidak setia. Karena Kayon punya ayatnya nih. Kita buka dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Nah, Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 Kayon akan bacakan buat adik-adik. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ayat tadi, Mazmur tadi ngingetin kita, biarin aja deh teman kita tidak setia, teman kita berbuat curang, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang mau papa mau, apa yang guru mau. Tapi adik-adik tetap harus setia, nggak boleh iri. Tetap setia, tetap taat, karena ketika kita taat dan setia, apa di ayat 4 tadi dikatakan bahwa apa yang diinginkan hati kita Tuhan akan memberikannya. Nah adik-adik, sebagai bentuk komitmen adik-adik dan untuk terus mengingatkan adik-adik, Kayon punya aktivitas buat adik-adik. Adik-adik boleh buat pembatas Alkitab atau poster yang nanti ditempel di kamar yang isinya ayat Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 tadi. Ya, nanti boleh nih jadi pembatas Alkitab adik-adik, boleh jadi poster, dikirim kepada Kak Rani, nomornya ada di bawah sini ya.
Nah, untuk hari ini sekian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Semoga adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kita mau tutup firman hari ini dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami tentang ketaatan ya Tuhan. Tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kami jika kami mau taat dan setia. Tetapi jika kami tidak taat dan setia, maka kutuklah yang akan kami terima. Tuhan kiranya ajar kami untuk tetap terus setia, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Tuhan, menyenangkan mama, papa, dan orang-orang di sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tadi bercerita tentang apa? Bahwa kita harus setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dengan cara taat sama mama papa, dengar-dengaran sama mama papa, sama guru-guru di sekolah, dan adik-adik tetap setia juga kepada Tuhan Yesus melalui beribadah setiap minggu dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman Tuhan ku dengar. Siap? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Disiapkan hati kita, dilipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Sekarang kami juga mau berterima kasih karena Engkau sudah memperbolehkan kami untuk ibadah online. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami. Berkati mereka dalam segala hal. Berkati usaha dan pekerjaan mereka agar selalu lancar. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, juga sekarang Evelyn akan berdoa untuk sekolah. Berkati setiap sekolah-sekolah kami. Berkati guru-guru kami dan teman-teman kami. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Inilah doa yang Evelyn panjatkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan, pada hari ini izinkan kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon perlindungan-Mu Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari Pak Presiden Jokowi, Menteri, Gubernur, Bupati, hingga Lurah agar dapat mengatur dan mengelola
pemerintahan, menjaga toleransi dan kerukunan, melaksanakan pembangunan dan pemerintahan yang adil, menjaga ketentraman dan kedamaian. Kau mampukan kami melewati masa pandemi corona ini. Kau mampukan pemerintahan menjalankan program vaksinasi COVID ini agar berjalan lancar. Berkatilah kami semua, Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa pandemi corona ini. Jagalah bangsa negara kami dari perpecahan, kekacauan. Biarlah kami dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini kepadamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan, supaya persembahan ini berguna dan memperluas kerajaan Tuhan Allah saja. Untuk memberikan persembahan, ada QR dan transfer di layar ini. Untuk ketentuannya ada di sebelahnya. Ya, terima kasih adik-adik untuk yang sudah memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa syafaat juga, bahkan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk mengakhiri ibadah ini dengan lagu penutup, dan nanti akan diakhiri oleh berkat yang diberikan oleh kakak-kakak yang memberikan firman tadi. Untuk lagu penutupnya kita akan nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Siap? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Kita mau tetap di rumah masing-masing pastinya. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh terjadi pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, dari apapun yang telah kami dengar, kami lakukan, ini semua dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, baik di rumah kami maupun kami yang ada rencana untuk berpergian keluar ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan dengan berkat-Mu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Kayuan, menyertai adik-adik, mama, papa, semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan janji iman 10 jari di dada. Siap? 1, 2, 3.
Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ayu. Kak Ayu sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang ingin didoakan, baik saat adik-adik sakit atau saat sedang ujian, adik-adik dapat mengirimkan pokok doanya di nomor di bawah ini ya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap bersukacita ya. Dadah.